Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kak Ikatul Hikmah. Pada pertemuan kali ini, saya akan mengajar tentang analisis data medis inferensial, yaitu uji C kuadran, uji square, ya, dan uji Fisher. Oke, kita mulai saja. Ini uji yang akan kita pelajari, yaitu uji C kuadran dan C square, dan yang kedua itu ada uji Fisher. Nah, uji kuadran atau C square adalah uji yang digunakan ya untuk mengestimasi apakah terdapat hubungan antara atau perbedaan antara eh, maaf. Jadi uji C-square dapat digunakan untuk mengestimasi apakah terdapat hubungan atau perbedaan yang signifikan atau tidak. Nah, C-square ya digunakan untuk dua atau lebih kelompok atau dalam kurung biasanya disebut sampel yang independen. Nah, skala datanya di sini yaitu nominal atau ordinal yang terbagi dalam R kategori. Asumsinya dalam uji Q-square terdapat variabel independen dan dependen. Jadi uji Q-square didasarkan pada penilaian frekuensi hasil pengamatan atau observasi yang dikenal dengan O, dan frekuensi harapan atau ekspektasi itu adalah E. Dan dihitung selisih di antara frekuensi inilah yang dijadikan bahan untuk menganalisis. Nah, perbedaan antar frekuensi menjadi dasar dugaan hubungan frekuensi relatif yang ada pada masing-masing kategori. Jika terjadi perbedaan frekuensi secara signifikan, maka diduga ada hubungan antar variabel independen dan dependennya. Jadi, uji Q-square menuntut frekuensi yang diharapkan atau E dalam masing-masing sel tidak boleh terlampau kecil. Jika frekuensi harapan ini melampaui batas minimal, maka penggunaan tes ini menjadi tidak valid atau tidak bermakna. Dan yang terpenting, sampelnya harus berukuran cukup besar. Nah, persyaratan uji Q-square ya, subjeknya atau sampelnya itu harus di atas 40 ya. Dan dengan tabel kontingensi 2x2. Jadi ada 2 baris dan 2 kolom. Itu harus gunakan koreksi kontinuitas dari Yates atau koreksi Yates ya. Jika jumlah subjeknya 20 sampai 40, gunakan rumus asli Q-square dengan syarat yang harus terpenuhi. Jika frekuensi harapan atau E adalah 5 atau lebih dari 5, jika frekuensi harapan ada yang lebih kecil dari 5, ya, kurang dari 20% dari semua sel yang ada, tidak melebihi 20%. Jadi tidak boleh satu sel pun yang mempunyai frekuensi harapan kurang dari 1 jika tidak memenuhi syarat yang digunakan adalah uji Fisher. Jadi uji Fisher itu digunakan jika untuk semua kasus di mana sampelnya kurang dari 20. Nanti kita akan belajar itu juga. Namun, apabila tabel kontingensi mempunyai derajat kebebasan atau lebih besar daripada 1, atau dengan kata lain, K jumlah dan kolomnya itu lebih dari 2, maka uji Q-square dapat digunakan bila jumlah frekuensi harapan lebih kecil dari 5 adalah kurang dari 20% dan tidak ada satu sel pun yang memiliki frekuensi kurang dari 1. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka peneliti harus menggabungkan kategori yang berdekatan dengan harapan bahwa nantinya frekuensi harapan dalam berbagi sel menjadi lebih besar. Kesimpulannya, syarat uji Q-square yaitu tabelnya harus 2x2, tidak boleh ada satu sel mempunyai nilai E kurang dari 5. Pada 2x2, satu sel sama dengan 25% lebih dari 20%. Ya, pokoknya ini.
Bila ada sel yang kurang dari 5, maka uji chi-square tidak boleh dilanjutkan dan harus diganti dengan uji pasti dari Fisher eksak. Gitu. Maksudnya seperti apa, Bu? Ya. Nah, ini contohnya tabel chi-square dengan tabel 3 kali 2, ya. Nah, ini adalah ini hanya penamaan ya, supaya teman-teman bisa membaca dengan mudah. Ini X11, X12, X21, X22, X31, X32. Ini adalah jumlah barisnya. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga, dan ini jumlah kolomnya. Ya, pengisian tabel biasakan pada jumlah baris dan kolom terlebih dahulu diisi pada selnya. Jika tabel kontingensi di atas 2 kali 2, hitunglah terlebih dahulu frekuensi harapan, kemudian masuk ke dalam jumlah tabel kontingensinya. Seperti apa itu, Bu? Oke. Nah, ini ada rumusnya ya. Jadi untuk memudahkan itu diberi nama. Contohnya ini A kurangi B kurangi C ya. Sampai jumlah N berapa nih di sini ya. Kemudian nanti ini X11, B itu sama dengan X12, C itu sama dengan X21, X22 itu eh, penamaan yang ada di sini. Harganya itu ya. Kemudian ini rumusnya. Mungkin bingung teman-teman, tapi kalau nanti dikerjakan dengan tabel itu akan lebih mudah. Nah, jadi ketentuan uji dan penarikan kesimpulan, kalau yang dilihat X hitung ya, itu harus lebih besar daripada X tabelnya. H0 ditolak ya. Dengan nilai X tabel ya, cara memperoleh X tabelnya itu dilihat dari nilai alfa dan DF-nya, di mana DF itu adalah jumlah kolom dikurangi 1 dikali jumlah baris dikurangi 1. Ya. Jadi jumlah baris dikurangi 1 dan banyaknya kolom juga dikurangi 1. Jika nilai tingkat kemaknaan atau alfanya kurang dari alfa, H0-nya ditolak. Kesimpulannya, HA diterima artinya ada hubungan yang signifikan. Begitu ya. Kemudian kita beranjak ke uji eksak Fisher atau uji Fisher ya. Uji Fisher ini digunakan kalau sampelnya kurang dari 20 ya, merupakan uji alternatif dari uji C jika tidak memenuhi syarat. Nah, uji Fisher digunakan untuk tabel kontingensi 2 kali 2. Kemudian tujuan uji eksak Fisher ini untuk membedakan frekuensinya. Ya, yang dibedakan apanya? Frekuensinya. Kemudian data minimalnya harus nominal atau ordinal ya, dengan 2 kategori ya pada tabel 2 kali 2. Perhitungan berdasarkan faktorial. Nah, ini faktorial adalah perkalian menurun bilangan lebih kecil dari bilangan yang ditetapkan. Logika dan persyaratan uji sama dengan uji kuadrat. Ini ya, ini rumusnya jadi faktorial. 5 faktorial yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 120. 4 faktorial itu adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, begitu seterusnya ya. Itu maksudnya. Nah, ini sama. Jadi ada contoh, ini eksposur sama responnya itu seperti apa. Ini A, B, C, D-nya. A plus B, C plus D, N. Ya, jadi perhitungan frekuensi pengamatan yang paling kecil yaitu A, B, C, D. Kemudian frekuensi tersebut diturunkan secara bertahap sampai 0 tanpa merubah jumlah margin masing-masing atau jumlah P faktorialnya nanti. Ya. Nah, keputusan uji jika berdasarkan nilai P harus lebih kecil daripada alfa, H0-nya ditolak. Kesimpulannya, HA akan diterima jika ada perbedaan yang signifikan antar kedua kelompok. Nah, untuk memudahkan, lebih enak langsung ke contoh soal ya. Ini contoh soal di mana apakah ada hubungan antara status anemia ibu hamil dengan tempat tinggalnya. Nah, tempat tinggalnya ini ada urban, rural, semi urban. Nah, ini kejadian anemia dan tidak anemia ya. Totalnya ada 95 res
responden. Yuk kita lakukan perhitungan manual dan SPSS-nya. Nah, buat hipotesisnya dulu. Hipotesisnya adalah di sini tidak ada hubungan status anemia ibu dengan wilayah tempat tinggal ibu dan AA ya. Tidak ada hubungan antara status anemia ibu dengan wilayah tempat tinggal ibu. Oke. Nah, alfanya itu 5%, 0,05%, derajat kepercayaannya 95%. Oke. Ini tadi eh, tabelnya ya. Ini tabelnya 3x2 di mana urban orang yang tinggal di urban kemudian terjadi anemia ada 12. Ini jumlahnya ada yang tidak anemia tinggal di urban adalah 32. Jadi yang seluruh yang tinggal di urban itu adalah 44. Begitu ya. Kemudian dari tabel ini ya, dari jumlah ini, nah, ini kan harus dilihat ya, Bapak Ibu, mahasiswaku sekalian. Nah, ini adalah jumlahnya. Nah, dari tabel ini ya, itu diubah menjadi tabel yang seperti ini. Nah, nilainya ini, yang ini itu berdasarkan dari perhitungan rumus ini, ya. Nah, makanya nanti harus dilihat juga. Nah, ini jumlah ini dilihat dari sini. Jadi jumlahnya dipindah, tapi isi di dalamnya ini dihitung dulu, gitu ya. Jadi contohnya 19,92 itu dari mana? Nah, ini kan NI kali NJ kali jumlah per N. Jadi 44 urban yang ini ya, 44 kali 43 dibagi 95. Kemudian 24 ini dari mana? 44 ya. 44, jadi 24 ini dari 44 kali 52 dibagi 95. Yang 16,29 itu dari mana? 36 kali 43 per 95. Begitu juga ini. 19,71 itu dari mana? 36 kali 52 bagi 95. Yang di sini 6,79 itu dari mana? 15 per 43 ya kali 95. Yang ini adalah 15 kali 52 per 95. Nah, Wica ulangi, angka yang ada di sini ya itu adalah angka di tabel total di sini. Ya, dari total frekuensi sebelumnya. Jadi yang bawah ini total ya. Total dari jumlah baris dan total dari jumlah kolom gitu ya. Nah, dari situ ya, kemudian yang O, ini tabel O-nya dari mana? O itu adalah nilai dari ini. A, B, C, D, E, F. Ya. Dan nilai dari itu. Jadi 12, 32, 22, 14, 9, dan 6. Begitu juga yang E. E itu dari mana? Dari sini. 19, 24, 16, ya, 19, ya, kemudian ini. Ya, ini dari tabel yang ini. Kemudian O dikurangin O dikurangin ya, di sini. Kemudian dikuadratkan di sini. Kemudian dibagi, setelah dikuadratkan dibagi dengan E. Nah, hasilnya ini ditambahkan nih. Nah, ditambahkan sama dengan 10,71. Jadi ini rumus Q-square-nya adalah lebih mudah untuk membuat tabel bantu. Ya, jadi Q-square-nya berapa? Nilai Q-square-nya adalah 10,71. Ini dari sini. Ini tambah 3,15, tambah 2,60, terus sampai bawah hasilnya 10,71. Sekitar itu ya. Oke, sampai di sini paham kan? Nah, kemudian, nah, ini kan kita tentukan ketentuan uji itu harus dihitung dari jika X hitung lebih besar daripada X tabel, maka H0-nya
tolak. Kita baca sekarang X tabel. X tabel itu dari mana? Ya dari tabel C. Nah, di sini sebelum membaca, ini kan ditentukan alfanya 0,05. DF-nya itu bagaimana? DF ini adalah jumlah baris, ini baris nih, 3 dikurangi 1, dikali 2 dikurangi 1. 2 dikurangi 1 itu adalah kolomnya. Nah, jadi DF-nya itu sama dengan 2. Nah, oke. Sebelum ke sana, ya Bu Ica akan menunjukkan, ini kan DF-nya di sini itu 2 ya. Nah, karena DF-nya 2, itu cara membacanya begini. Nah, ini DF-nya kan 2 di sini, degree of freedom-nya 2. Nah, kemudian alfanya 0,05. 2, 0,05. Jadi ini 5,99. Ini adalah tabel Q ya. Jadi ada bisa cari di Google Image ya, tabel Q kuadrat gitu. Nah, jadi dari sini DF kemudian ditarik alfanya berapa? 0,05. Jadi di sini 5,99. Nah, bisa lanjut ya. Nah, begitu. Jadi kalau dilihat di sini nilai T hitungnya ya yang sudah kita peroleh di sebelumnya. Nah, ini T hitung sih. C square-nya 10,71 itulah yang dibandingkan dengan C tabel tadi, tabel ya 5,99. Oh, jadi kesimpulannya H0 ditolak. Jadi HA-nya diterima. Jadi kesimpulannya ada hubungan secara signifikan status anemia ibu dengan wilayah tempat tinggal pada ibu. Itu ya. Kemudian bagaimana cara mengerjakan dengan SPSS? Nah, oke, kita sebelum mengerjakan dengan SPSS dibuat dulu nih tabelnya. Jadi ini kan ada tabel tadi, ada urban, rural, semi-urban. Ini datanya udah Bu Ica copy ya. Jadi urbannya ada 12. Oke, berdasarkan wilayah kita bikin dulu 12. Sampai semua datanya 95. Jadi ini data mentahnya ya. Nah, sebenarnya ini kalau sudah ada data mentahnya langsung itu enak. Sama kejadian. Jadi dikasih kode, kalau urban itu kodenya 1, rural itu kodenya 2, semi-urban itu kodenya 3. Ya. Kemudian anemia itu kodenya 1, tidak anemia itu kodenya 2. Jadi di copy. Nah, ini. Kemudian, nah, eh, nah, kita buat diketik dulu di sini. Ini berdasarkan wilayah, ya kan? Kemudian nanti dia akan keluar, ya. Kemudian ingat ya, di name ini nggak boleh ada spasi karakter ataupun apapun, diketik aja wilayah gitu ya. Kemudian kalau di label ini boleh dikasih spasi atau tanda lain. Kemudian di value label ini dikasih contohnya nih eh, ya. Jadi 1 diketik di sini ya, value-nya 1, labelnya urban, nanti di add coba ya lagi. Ya, jadi 1 di sini, kemudian labelnya itu adalah urban, kemudian di add. Ini ya, jadi sudah dikasih label. Kemudian di sini diketik kejadian anemia. Nah, di sini boleh nih kalau mau dikasih spasi kejadian anemia. Nah, kejadian anemia jangan lupa value-nya ditulis seperti tadi kodenya. Kalau 1 di sini anemia anemia coba cari ya. Jadi value-nya di sini 1, kemudian labelnya anemia. Begitu juga yang 2 ya. Setelah itu baru oke. Nah, data yang ada di Excel ini ya
jangan lupa di copy dulu, semua di copy, datanya jangan sampai ada yang terlewat. Di sini ada 95 data ya. Dipastikan sama dengan yang ada di sini ya. 95. Tadi soalnya kan ada 95. Jadi data mentah. Jadi yang dimasukkan itu data mentahnya ya. Kemudian eh, ya tadi. Oke. Kita buka ke data view. Nah, di data view ini dipastekanlah semua data. Pastikan data yang sudah terpaste itu semua jumlahnya 95 ya. Oke, kita mulai di sini mulai dengan analisis ya. Kemudian ke deskriptif, kemudian ke cross tab ya. Kemudian kita kembalikan dulu ya. Nanti yang ada di tempat kalian begini. Jadi nanti wilayah masuk ke row ya, yang jadi kolomnya itu kejadian anemia. Kemudian dibuatlah statistik begini ya. Di yang dicentang itu chi-square dan koefisien kontingensinya. Kemudian di continue terus. Oke. Nah, kita belajar membaca. Oke. Nah, sebentar. Biar lebih memudahkan untuk membaca. Nah, ini tadi sudah kita lalui. Nah, kita lihat ya, ini caranya. Ini sudah kita pastikan di sini kalau apa iya semua sampelnya udah terbaca 95%. Ya, ini jumlah N-nya 95 ya. Berarti ada 95 di sini ya. Oke. Kemudian bagaimana cara membaca yang berikutnya? Itu di sini ya. Ini udah pastikan datanya sama ya. Contohnya yang anemia 12, 22, 9. 12, 12, 9. Ini 32, 14, 6. Ya. Oke. Nah, kemudian hasilnya ya, ini karena di sini ya, di sini ada 0 sel ya, 0,0% ya, memiliki nilai expected count-nya lebih dari 5. Ini maksudnya ini juga ya, ya. Dan minimum expected 6,79 ya. Expected-nya yang tadi dihitung secara manual itu nggak ada nilainya yang kurang dari 5. Jadi, kalau begitu, yang dibaca adalah chi-square-nya di sini. Ya. Berarti p-value-nya yang dibaca adalah 0,05. Gitu ya. Nah, begitu. Jadi, untuk uji ya, dibaca alfanya, yaitu di mana alfanya tadi 0,05, ya, 0,05. Kemudian kurang alfanya 0,005 dibandingkan sama signifikansinya 0,005 kurang dari alfanya yang 0,05. Artinya H0-nya ditolak. Berarti HA-nya diterima. Artinya ada hubungan secara signifikan status anemia ibu dengan wilayah tempat tinggalnya. Jadi perhitungan manual sama SPSS-nya sama ya. Lanjut, contoh soal yang kedua. Soal yang kedua itu adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan keberhasilan pengobatan antara obat A dan obat B. Ada hubungannya enggak itu ya. Ayo kita lakukan perhitungan manualnya dulu. Nah, sama ya. Hipotesisnya tidak ada perbedaan keberhasilan pengobatan terhadap penyakit tertentu antara obat A dan obat B. Nah, ada perbedaan keberhasilan pengobatan terhadap penyakit tertentu antara obat A dan obat B. Alfanya 5%, derajat kepercayaannya 95% atau 0,95. Kita membuat tabel kontingensinya seperti ini, ya.
obat A yang tidak sembuh 16, jadi total sampelnya itu ada 155. Nah, ini adalah perhitungannya. Ya, kalau menggunakan rumus Q-nya 7,786. Kalau nggak bisa, sebenarnya ini ya bisa menggunakan tabel ya yang sama dengan yang tadi ya. Begini dia akan memasukkan seperti itu. Ya. Ini dari sini diketahui 7,786, DF-nya di sini adalah 1. Ya, kalau tadi kita lihat tabel 1, mana 1, DF-nya 1, derajatnya kepercayaannya 3,84 ya, 3,8. Sesuai ya dengan tabelnya. Kesimpulannya, ada perbedaan secara signifikan keberhasilan pengobatan terhadap penyakit tertentu antara obat A dan obat B. Gitu. Oke, kita lihat output SPSS-nya. Oke, sama ya. Untuk SPSS-nya, Bu Ica udah bikin nih keberhasilan pengobatan dengan 155 sampel. Jadi dibuat data mentahnya dari tabel yang jadi dibuat data mentahnya dengan keterangan bahwa obat A itu 1, obat B itu 2, tidak sembuh itu 1, sembuh itu 2. Dari sini nanti dibuat SPSS-nya. Ini ya. Jadi di variable view ada name-nya diketik macam obat, nanti di label dikasih macam obat juga tapi dengan spasi. Kemudian di value nanti ditulis kalau di sini ditulis 1, labelnya akan obat A, kemudian di add. Itu juga value 2 di sini obat B di add, kemudian di OK. Sama juga dengan keberhasilan pengobatan, ya di sini diketik dulu ya value labelnya 1 dan itu artinya tidak sembuh, kemudian di add, dan di OK ya. Ini sampai lengkap dulu baru di OK. Kemudian nanti dibuat data view. Nah, data yang ada di sini ini Bu Ica copy dari Excel yang ada di sini. Jadi ini di copy semua, jangan sampai terlewat. Ada 155 data. Ya, 155 data yang di copy ke Excel, ke SPSS. Jadi di sini ada 155 ya, 155. Caranya menganalisis sama ya. Analyze, kemudian deskriptif, cross tab ya. Nah, ini udah dimasukkan ke sininya dulu, saya keluarkan lagi ya. Jadi macam obat itu masuk ke row, keberhasilan pengobatan itu masuk ke ini jangan lupa dicentang, di scan sama kontingensinya. Kemudian di OK aja. Ini, nah ya, ini hasilnya. Oke. Dari data yang pertama, ini datanya udah keluar masuk 155 sama ya. Kemudian yang dibaca yang mana? Yang ini 16,3 ya. 64,72 ini dilihat dari soalnya udah sama apa belum yang di Excel tadi ya. Kemudian kita baca hasilnya. Oke. Nah, oke. Ya. Karena tabelnya itu tadi 2 kali 2 ya. Antara obat A, obat B tidak sembuh dan sembuh. Ini kan 2 kali 2 nih. Maka yang dibaca adalah yang continuity correction nih. Misalnya ada 0% yang corneal
kurang dari 5. Tapi karena tabelnya itu 2 kali 2, maka yang dibaca adalah yang ya gitu. Oke. Nah, dari sini kita tahu bahwa nah, signifikansinya 0,05 dibandingkan sama alfanya ya. Berarti lebih kecil dari alfa sehingga artinya 0 ditolak. Jadi ada perbedaan secara signifikan keberhasilan pengobatan terhadap penyakit tertentu antara obat A dan obat B. Oke, ini ada contoh lagi soal nomor 3. Kenapa kok buka? Nah, 3 soal. Tadi itu ada yang sampelnya berapa tadi? Kurang dari 100, kemudian 155, ini sampelnya 12. Sedikit sekali ya, ini ada tenaga promkes nih untuk melihat kejelian matanya, karena mereka harus melototin tuh yang kalau buat ngedit video, buat poster ya, sama lihat. Nah, ini ada respon matanya, ada kurang normal dan normal ya. Apakah ada perbedaan perhitungan? Nah, ini dibuat seperti ini datanya. Ya, lakukan perhitungan manual eh, sama statistiknya ya, sama dibuat tabel kontingensi terlebih dahulu ya, kemudian dimasukkanlah rumusnya ABC ABC ABC. Jangan lupa ini ada n faktorial, berarti jumlahnya 12 faktorial itu berapa, 6 faktorial itu berapa, dikalikan kemudian dibagi ya, ini faktorial A plus B faktorial ini dimasuk. Oke, kalau menggunakan operasional rumus uji eksak sisal. Jadi ada yang pakai rumus, ada yang pakai tabel. Monggo. Ya. Jadi kalau yang di atas tadi contohnya itu pakai menyelesaikan pakai tabel, kalian juga bisa pakai itu. Oke. Nah, kemudian menurunkan nilai tabel ya dari sampai angka 0. Jadi membuat poster 7 0 ya, sampai PF-nya sama dengan 5. Jadi mungkin diubah kriterianya ya. Kemudian jumlahkan PF hasil faktorialnya 0,049 tambah 0,12. Jadi ini menurunkan nilai tabel sampai 0 ya, sama dikali yang ini. Ya, hasilnya ya. Ketentuan uji dan penarikan kesimpulan ya, jika P-nya kurang dari pada alfa, H0-nya ditolak. Jadi PF-nya 0,425, alfanya 0,05%. Berarti H-nya ditolak ya, karena lebih kecil daripada 0,5. Kesimpulannya ada perbedaan yang signifikan antara ketajaman mata dengan P. Kemudian ayo kita pakai apa pakai contohnya. Jadi Bu Ica bikin jenis pekerjaan editing video kodenya 1, membuat poster itu kodenya 2, respon mata kurang normal itu 1, normal itu 2. Ini sudah Bu Ica buat untuk data mentahnya. Jangan lupa ini nanti di copy ya. Kemudian masukkan ke SPSS. Jadi di variabel view dulu, tulis di sini jenis pekerjaan, kasih label di sini jenis pekerjaan, kemudian diedit di sini ya. 1, labelnya editing video, kemudian di add. 2, di sini tulis membuat poster, di add. Oke. Begitu juga yang respon mata ditulis begini, antara normal dan kurang normal ditulis di value labelnya, kemudian di add, di oke.
Nah, data yang di Excel tadi untuk memudahkan tinggal di copy aja di sini ya. Jadi di copy di sini. Nah, kemudian dilakukan analisa. Analisanya sama, deskriptif, kita bikin prostetnya ya. Ini udah ada tadi sebelumnya. Kan? Oke. Jadi jenis pekerjaan masuk ke res- row ya, respon mata masuk ke kolom. Nah, nanti di sini statistik, di square sama kontingensi kontingensi koefisiennya dicentang juga. Oke, jadi ya, kita baca hasilnya. Oke, ya. Oke, ini Ini kita lihat bahwa presentasinya ini ada 12 ya, sama di sini, ini juga sama dengan soalnya ya, tabel ininya. Kemudian yang dibaca yang mana? Oke, nih ya. Di sini punya 4 sel ya, ini dilihat. 4 sel ya, yang 100% punya nilai kurang dari 5 dari nilai minimum expected. Jadi, kalau seperti itu, yang dibaca adalah nilai Fisher 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 X, X Fisher testnya ya, yang yaitu 0,4 itu. Jadi, kesimpulannya di sini, nah, signifikansinya 0,45 kurang dari alfa yaitu 0,65 kanan skala. Kesimpulannya, HA di artinya ada perbedaan signifikan frekuensi respon mata pada pekerja editing video dan membuat. Terima kasih, semoga ini bisa membantu. Baca akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk tugas nanti Bu Ica berikan secara offline. Terima kasih, Assalamualaikum.